Sehat. Sehat, Pak. Kita melanjutkan lagi ke perkuliahan di season kedua ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak merasa lelah. Kami mempersilakan misalnya jika ada Bapak Ibu yang mau sambil makan, mau sambil ngopi ya silakan, gitu kan. Tidak kaku lah. Bapak mau sambil makan, mau sambil ini silahkan, mau sambil aktivitas yang dapat menunjang perkuliahan pada siang pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini semester berapa ya? Semester 3, Pak. 3, Pak Dokter. Terakhir. Semester 3 ya. Sebentar lagi nonaktif. Baru mulai ke. Sebentar lagi nonaktif. Ya. Iya. Oke. Baik, sekarang kita mulai. Saya ambil headset dulu ya. Bentar. Jadi di rumah saya ini enggak ada kursi, jadi saya sambil duduk gitu bersila. Wah, luar biasa. Mana ini? Mantap. Tapi buku-bukunya luar biasa. Budaya santri. Ayat kursinya banyak ya, Dokter. Oh, enggak lah. Saya bukan ustadz, Pak. Pasti Jadi bukunya satu-satunya bahasa Inggris dosen semua itu, Pak. Satu-satunya dosen di PTIQ yang bukan ustadz itu ya saya gitu. Selebihnya insya Allah ustadz Mukarrom al-Mukarrom wal Mukarromah kira-kira begitu. Bukan Kecuali Ustadz, saya. paling banyak ya, Pak Dokter. Komnya sudah awali, Pak Dokter. Masya Allah. Ceramah masuk dakwah nggak sempat nulis. Bapak Ibu, materi kita adalah tentang kajian disertasi. Pak Ibu sudah semester 3. Kemudian kajian disertasi ini memotret atau mencoba untuk mengetahui kajian disertasi atau tulisan yang pernah saya bikin pada saat saya kuliah dulu. Jadi Pak Sir, saya minta maaf, Pak Abdul Muyasir, saya ini kalau dilihat dari usianya kan anaknya jendengan gitu Pak. Jadi minta maaf. Soalnya saya juga mau punya mantu. Nggih, Pak Dokter, nggih. Enggak apa-apa ya, namanya Saya minta maaf. belajar dari siapapun, terutama dari Pak Dokter luar biasa. Ilmu tentang pisau itu Pak Dokter yang luar biasa, Pak Dokter. Pisaunya yang luar biasa. Jadi saya minta maaf kepada kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya tidak ingin bermaksud mengajari. Jadi saya juga bukan orang pinter, Pak. Kalau saya orang pinter, Pak Mustafa, orang pinter itu adanya di Banten, Pak Mustafa. Itu kan. Jadi bukan saya orangnya. Tetapi karena kita mau Bapak Ibu mau mau menulis proposal atau disertasi, ini menjadi penting untuk disampaikan, mengingat bagaimana tulisan Bapak nanti ketika membuat proposal atau disertasi. Nah, disertasi saya itu kajian yang Bapak Ibu diberikan materinya dari pasca itu adalah tentang penelitian saya, yaitu pendidikan pluralisme agama di Bali. Kebetulan studi kasusnya itu di kabupaten saya gitu. Saya ingin berkata begini Pak Muyasir, kalau kita melakukan penelitian, pertama kita harus berprinsip bahwa kita bukanlah penulis pertama. Jadi jangan berkata bahwa ketika meneliti kita adalah penulis pertama, itu salah besar. Beda antara research, meneliti dengan discovery. Beda. Itu yang perlu kita pahamkan dulu. Jadi kalau kita berkata bahwa saya mau mencari tulisan yang paling update, saya juga bingung tulisan apa yang paling update. Saya tidak bisa mendefinisikan update dan tidak update sebuah tulisan. Jadi update dan tidak update-nya sebuah tulisan itu tergantung pendekatan apa yang dipakai. Tergantung teori apa yang digunakan untuk membedah
tergantung hasil apa yang akan didapatkan. Kita ambil contoh misalnya masalah COVID itu kan. Jadi jangan berkata bahwa kitalah penulis pertama tentang COVID, itu salah besar. Itu kan. Itu salah besar gitu. Tetapi kita mau menelitinya dari sisi apa? Misalnya, saya mau menelitinya dari sisi psikologi. Oke, sudah banyak. Lalu psikologi kita kecilkan lagi, kita mau menelitinya dari siapa? Misalnya dari unsur-unsur atau elemen-elemen manusia dalam pandangan filosof Ibnu Sina. Nah, sudah mencurus dia ke dalam. Oh, yang Ibnu Sina sudah banyak. Ambil misalnya 3 elemen yang ada di manusia. Jadi misalnya unsur nabatiyahnya, hayawaniyahnya, insaniyahnya. Nah, untuk membedah itu misalnya Bapak menggunakan pendekatan psikologinya siapa misalnya tokoh psikologi misalnya Howard Gardner misalnya begitu salah satu. Nah, itu yang menjadi yang dimaksud update itu begitu. Misalnya Bapak ingin menulis tentang pendidikan toleransi. Sudah jutaan itu, Pak. Tapi di mana yang update-nya? Yang update-nya itu misalnya toleransi ini Bapak potret atau Bapak dekati dari pendekatan kultural. Itu misalnya. Kultural sudah banyak. Turunkan lagi, Pak. Turunkan lagi. Itu dia. Turunkan lagi apa misalnya? Diturunkan lagi menjadi yang lebih spesifik. Diturunkan lagi misalnya yang menjadi lebih spesifik. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi tidak sedangkal, tidak saya pernah mengajarkan di sini bagaimana cara menulis proposal ya, Pak ya? Apa belum ya? Di kelas ini. Pernah, Pak Dokter. Sudah ya, oke. Nah, jadi diturunkan lagi menjadi lebih kecil. Jadi Pak Mustafa jangan berpikir bahwa apanya yang saya mau tulis. Bingung nanti kita apa yang mau tulis. Jadi Pak Mustafa atau Pak Muyasir berangkatlah dari penelitian terdahulu yang pernah ditulis orang. Lalu dicari mana yang belum diketahui, mana yang belum dibahas, nah itulah yang dibahas. Makanya sering saya bilang bahwa untuk meneliti itu berangkat dari kajian literatur. Kajian literatur itu berguna pertama, kita dapat menentukan topik atau tema. Yang kedua, kita bisa menghindarkan dari plagiasi. Yang ketiga, kita dapat menghadirkan school of thought. Apa kebaruannya? Nah, kira-kira begitu, Pak. Itu dalam menulis. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa dengar saya ya? Suaranya jelas, suara jelas. Oke, jelas ya. Oke, yang kedua, begini Pak. Menulis disertasi itu berbeda dengan menulis buku, Pak. Berbeda dengan menulis jurnal, berbeda dengan menulis opini, berbeda dengan menulis buletin, berbeda-berbeda. Kalau menulis misalnya menulis buku misalnya, Bapak Ibu bisa tinggal definisi-definisi begitu saja. Atau kalau dalam ilmu mantek itu masih berbicara tentang bab 1 ta'rif. Kalau menulis buku. Tapi kalau menulis disertasi, Bapak Ibu mencoba untuk mengeksplor berbagai macam pendapat tentang topik yang Bapak Ibu bahas, lalu di mana sintesisnya, di mana titik temunya dari penelitian yang akan Bapak Ibu bahas. Itu jadi beda. Oke, saya mau berangkat dari apa yang pernah saya lakukan. Saya tidak berkata bahwa penelitian saya penelitian yang baik, tetapi dia dianggap baik di UIN Jakarta, kira-kira begitu. Dia dianggap baik di UIN Jakarta, terbukti dengan dia dinyatakan sebagai disertasi terbaik pada saat itu gitu. Itu jadi pada saat itu dia dinyatakan sebagai disertasi terbaik. Saya tidak berkata bahwa itu terbaik secara pribadi, tapi UIN Jakarta yang mengakui, kira-kira begitu. Oke, saya mau berangkat dari daftar isi dulu. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya? Oke, daftar isi dulu. Yes. Oke. Kalau bab 1 umum sudah. Tidak perlu dibahas bab 1.
Tetapi di bab 1 itu apa? Bapak yang pertama Bapak lakukan di bab latar belakang atau pendahuluan itu ada 4. Pertama, yang Bapak lakukan adalah memotret tentang fakta sosial tentang topik yang akan Bapak bahas. Fakta di lapangan itu bagaimana? Pak Sardin Mustafa misalnya membahas tentang apa? Apa yang terjadi di lapangan? Itu dipotret. Itu pasti. Yang kedua, setelah ini clue-nya ya, setelah fakta lapangan didapat, maka harus diikuti dengan fakta literatur untuk memperkuat dasar atau landasan ideologis dari kalimat-kalimat yang Bapak tulis di bab pertama itu. Mungkin saya agak berbeda dengan dosen-dosen yang lain dalam penyampaiannya. Itu. Yang ketiga, tujuan penulisan. Bapak mau nulis ini mau ngapain sih? Mau mengembangkan, mau membantah, mau mendukung, atau mau menolak? Yang keempat, argumentasi atau hipotesis Bapak. Apa? Nah, nanti hipotesis itulah yang Bapak jawab di bab-bab berikutnya. Itu satu. Yang kedua, kita menuju ke bab 2. Bab 2 itu isinya adalah kajian teoritis atau diskursus. Nah, hubungan antara bab 2 dengan bab 5 itu menjadi erat. Jadi bab inti itu ada di bab 5, itu adalah sebagai sintesis dari tesis dari antitesis yang ada di bab 2, lalu sintesisnya itu ada di bab 5. Kira-kira sederhananya begitu, Pak. Nah, saya misalnya pendidikan pluralisme agama di Bali. Saya mulai dari misalnya, pluralisme agama dalam kajian teoritis. Saya tidak suka istilahnya menggunakan definisi-definisi. Ini saya, Pak, ya, saya. Misalnya saya mau tulis bab 1, definisi pluralisme, tidak. Karena ketika membahas kajian teoritis, pasti, itu saya katakan pasti, menampilkan definisi. Pasti. Yang kedua, kalau misalnya Bapak, menurut saya, kalau misal Bapak menuliskan, misalnya Bapak kajiannya tentang dakwah, definisi dakwah, itu tidak jauh beda dengan buku. Itu sebabnya kenapa ketika diplagiarisasi, Bapak plagiarismenya besar. Itu kenapa? Ya karena Bapak main kutip hanya memindahkan saja dari buku yang ada. Tapi kalau misalnya kajian pluralisme agama dalam kajian teoritis, ini pendapat para ahli, Pak. Pendapat dari ahli dari Barat, dari Yahudi, dari Islam, dari manapun saja. Disertasi itu penulisan terakhir yang dia levelnya paling tinggi di antara yang lain. Bapak Ibu sudah tahu. Maka dibedakanlah tulisannya itu dengan tulisan yang lain. Maka sering saya bilang, Pak Muyasir, kalau misalnya tulisan tujuan penelitian, saya tidak suka sampai banyak-banyak, saya cuma 4, Pak. Pertama, menganalisis atau mengevaluasi. Seperti pertama itu menganalisis. Yang kedua itu mengevaluasi. Yang ketiga itu merekonseptualisasi. Yang keempat mendeskripsikan. Apa topik yang mau dibahas. Jadi enggak sampai 8 sampai 9 saya tidak terlalu begitu. Mungkin saya berbeda. Jadi cuma 4. Nah, kira-kira begitu, Pak. Rekonseptualisasi atas topik ini. Mau digimanakan topik ini seharusnya. Nah, itu kan tugas Bapak. Nah, dari situlah Bapak yang saya bilang nanti akan melahirkan sebuah teori. Karena Bapak mencoba untuk merekonseptualisasi. Lalu konsep yang sudah direkonseptualisasi itu dideskripsikan. Saya sering bilang kepada beberapa mahasiswa yang saya bimbing, mereka banyak yang tidak mampu membuat sebuah bagan. Misalnya ada beberapa mahasiswa, Pak, saya menghasilkan teori ini. Saya bilang, bagaimana skemanya? Tidak mampu saya menjelaskan, Pak. Jangan bicara teori dulu. Bikin skemanya. Alurnya itu bagaimana?
menghasilkan ini, epistemologi dari ini apa? Itu yang saya ingin tahu, tambahkan 1-2 halaman secara spesifik. Sehingga jelas arah pemikiran Anda menghasilkan ini berangkat dari sebuah epistemologi ini. Kira-kira begitu, Pak. Yang kedua, karena kita dalam Al-Quran, maka landasan dalam Al-Quran itu ada apa? Nah, di sini kalau saya ya Pak ya, bukan yang ini, saya tidak suka menggunakan berbagai macam kitab tafsir. Buat saya, disertasi itu rigid, rigiditasnya itu jelas. Jadi rutenya itu kalau mau ke Bogor, Ciawi. Bahwa lewat jalan bawah bisa silakan. Tapi saya menulisnya ikut tol Ciawi, misalnya begitu. Nah, saya menggunakan satu misalnya di tafsirnya Pak Quraisy. Itu yang saya pakai untuk membedah setiap ayat yang ada dalam tulisan saya. Itu misalnya. Nah, lalu kita lihat dulu sebelum kita mau menggunakan tafsir itu, misalnya cocok enggak topik ini menggunakan tafsir Quraisy Shihab? Oh enggak cocok, dia cocoknya Ibnu Katsir. Oh enggak cocok, cocoknya Al-Mizan, misalnya begitu. Nah itu dipastikan dulu. Bahwa nanti Bapak mau menambahkan dengan kitab tafsir yang lain, itu silakan. Tetapi dia sebagai rujukan pendamping, bukan rujukan utama. Jadi kitab tafsir utama yang dipakai, pilih salah satu dari berbagai macam kitab itu. Kira-kira begitu, Pak. Itu disertasi. Nah, itu disertasi. Nah, saya lalu di situ di bab 2 menulis tentang potret konflik antar umat beragama. Pak Muyasir, di sini saya berangkat dari yang besar, sedang, kecil, langsung menjurus ke daerah. Berangkat dari konflik di dunia. Lalu dari dunia saya tarik ke Indonesia. Dari Indonesia saya tarik ke provinsi. Dari provinsi saya tarik sampai ke kelurahan. So what is actually happen? Kira-kira begitu. Nah, begitulah menurut kajian teoritis itu, Pak. Jadi bukan definisi, tapi potret yang ada, lalu bagaimana pandangan dari tokoh-tokoh itu, para tokoh terhadap potret dari topik yang akan kita bahas. Itu menurut saya. Nah, lalu di situ saya hubungkan juga antara hubungan agama dan budaya. Di mana letak hubungannya? Lalu di bab 3 saya menampilkan ada pendidikan Islam di era pluralitas agama dan budaya. Ini semua ini semua diskursus dari ini. Tetapi dari ini semua saya letakkan sintesis saya sebagai penulis sebagai jawaban awal dari bab 5 yang akan saya tulis ini, Pak. Itu. Jadi kaitan antara bab 2 dengan hasil penelitian itu erat sekali. Saya berani katakan itu karena memang begitu adanya. Silahkan misalnya Bapak dosen yang lain atau Ibu dosen yang lain silahkan. Tapi saya begini. Itu kira-kira. Makanya nanti dia akan kembali ke sini. Nah, itu dia, Pak. Oke, saya kira jelas ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya Bapak melakukan penelitian itu misalnya Bapak mau field research penelitian lapangan atau library research penelitian kepustakaan, itu masing-masing mempunyai pendekatan yang secara umum sama, Pak, tidak berbeda. Jangan berpikir bahwa penelitian lapangan itu adalah penelitian library research juga penelitian. Cuman mungkin pendekatannya yang berbeda. Ada kalau misalnya field research itu menggunakan pendekatan studi kasus. Misalnya kalau dia library research menggunakan konten analisis. Nah, konten analisis itu dibagi lagi. Ada yang sifatnya komparatif, ada yang sifatnya naratif, ada yang sifatnya deskriptif. Nah, Bapak pilih yang mana? Begitu lagi, Pak. Jadi tidak sesederhana itu gitu.
Kajian ini didekati dengan metode konten dalam membahas kajiannya menggunakan metode konten analisis. Nah, lalu konten analisisnya itu apa yang dipakai? Deskriptif kah? Itu, Pak. Kemudian naratif kah atau komparatif kah? Nah, itu beda-beda. Nantilah Bapak insya Allah sudah disampaikan oleh dosen-dosen yang lain. Nah, itu semua beda-beda. Oke, saya sampai di sini dulu. Ini berangkatnya kalau di PTIQ kan mana outline-nya kan begitu dulu Bu Rian biasanya kan. Outline-nya dulu dibikin. Nah, nanti diperiksa sama Bu Rian, dinyatakan sah baru Bapak Ibu maju ke proposal. Kira-kira begitu kalau di di PTIQ. Pak Muyasir, saya sering bilang kepada beberapa yang saya bimbing itu harus menampilkan glosarium dan indeks. Tetapi mereka banyak yang, Pak, di buku panduan kan tidak ada glosarium dan indeks. Ya saya juga tidak bisa memaksa. Karena di buku panduannya tidak ada glosarium dan indeks. Tetapi bagi saya, kalau penelitiannya penelitian tafsir, buat saya maka wajib ada glosarium. Kenapa? Karena banyak istilah atau term yang tidak dimengerti oleh orang dalam konteks kajian tafsir. Maka harus ditampilkan melalui glosarium. Itu buat saya, silahkan yang lain. Nah, indeks ini banyak sekali fungsinya. Indeks ini kita ingin mengetahui seberapa banyak tulisan atau tokoh yang kita tolak tadi, tokoh yang kita dukung tadi. Misalnya Pak Sadrin Mustafa tidak setuju tentang pandangan saya terhadap teori pluralisme misalnya. Nama saya itu, Pak, kalau Bapak indeks itu lebih dari 100 di disertasi Bapak. Seharusnya begitu. Maka kelihatanlah kalau Pak Sadrin Mustafa ini tidak setuju dengan saya. Dikit-dikit ngantem saya, dikit-dikit ngantem saya. Itu tujuannya indeks. Sehingga didata dia. Itu. Yang kedua, saya ingin memastikan misalnya, Bapak Ibu berapa banyak mengutip tulisan saya. Misalnya Pak Sadrin Mustafa mengkuliti saya. Tapi yang dibaca cuma 1 tulisan saya. Nah, itu bisa saya bantah. Saya punya 57 jurnal internasional maupun nasional. Ambil semuanya. Nah, dari semuanya dibaca itu baru. Ternyata di jurnal ini Saihu berkata ini. Di jurnal A Saihu berkata begini. Jurnal B begini. Sehingga ada kalimatun sawaknya itu jelas. Nah, itu fungsinya indeks. Itu fungsinya indeks. Tetapi saya bilang ke beberapa mahasiswa saya, Pak, kan di buku panduan tidak ada indeks, Pak. Jadi kita tidak usah lah capek, Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Karena kitabnya begitu. Jadi saya tidak mau ingkar terhadap kitab penulisan penelitian di PTIQ. Nanti bisa murtad saya. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya ikut kitab yang penelitian yang di PTIQ ada. Bahwa misalnya teori penulisannya itu berbeda dengan tulisan misalnya Bapak menulis jurnal dan sebagainya, itu sangat jauh berbeda. Oke, kita langsung Pak. Saya mau ini lagi, share lagi, misalnya ini. Sorry. Masih daftar isi ya Pak ya? Sudah bab 1. Sudah di pendahuluan. Sudah bab 1. Sudah bab 1 ya? Sudah. Oke. Sebentar Pak. Nah ini misalnya. Kelihatan ya Pak ya? Misalino Zembilas dan Zebi Bakerman itu ya Pak ya? Ya, Pak, kelihatan. Oke. Saya sering berkata kepada beberapa mahasiswa itu, mulailah dari mengomentari penelitian orang lain. Bapak mau bantahkah dia, atau Bapak mau dukung dia, atau mau Bapak kembangkan,
atau mau Bapak kritisi. Pak Muyasir misalnya berbicara tentang manajemen. Oke. Ternyata manajemen ala Josteri itu kering dari nilai-nilai spiritual. Maka yang disampaikan oleh Josteri tentang teori manajemennya, planning, actuating, controlling, apalagi itu, evaluating itu, POAC itu, planning, organizing, controlling, dan apa namanya, controlling itu, ternyata kering dari sisi spiritual. Maka planning, organizing, actuating, and controlling itu dalam setiap aktivitasnya harus didukung oleh dimensi-dimensi atau nalar spiritual. Sehingga mereka bekerja tidak saja mendasarkan aktivitasnya kepada what I do, apa yang saya kerjakan, and what I got, dan apa yang saya dapatkan. Tetapi mereka berpikir bahwa jika saya melakukan satu pekerjaan di luar, saya mendapatkan gaji di luar pekerjaan saya lakukan, maka gaji yang seharusnya saya dapatkan itu nanti Allah yang akan menggaji saya dengan sendirinya. Misalnya begitu kerangka yang mau dibangun oleh Pak Muyasir. Maka perlu ada internalisasi nalar-nalar Al-Quran. Posisi tulisan Pak Muyasir berarti mengembangkan tulisan yang ada. Jadi begitu, Pak. Misalnya kan kalau bicara manajemen itu kan manajemen barat itu kan saya kerja misalnya satu hari digajinya dari jam 8 sampai jam 4, saya kerja dari jam 8 sampai jam 4 itu digajinya 1 juta, 500.000 misalnya satu hari. Lalu saya kerja dari jam 8 sampai jam 6, ada 2 jam kelebihan waktu. Kalau misalnya nalar Al-Quran itu diinternalisasikan, maka para pekerja itu akan mempunyai opini atau pendapat bahwa yang 2 jam ini Tuhan yang membayar. Misalnya begitu. Nah, untuk menanamkan paham itu kepada para pekerja, metode apa yang dipakai? Nah, itu yang dimaksud dengan kebaruan, Pak. Spiritual. Ngerti ya, Pak ya? Itu yang dimaksud dengan apa namanya? Lakunanya di sana. Jadi jangan berpikir bahwa ini Pak belum ada yang nulis, saya akan nulis. Hebat sekali Bapak. Itu namanya discovery. Itu Pak. Itu namanya discovery. Itu. Jadi tadi saya ulang lagi misalnya. Ada Josteri berkata misalnya manajemen itu terdiri dari POAC misalnya. Planning, organizing, actuating, and controlling. Oke, POAC itu pada umumnya misalnya. Nah, lalu di dalamnya itu ada teori kepemimpinan juga. Nah, teori kepemimpinan siapa lagi yang mau dipakai? Lalu karena di PTIQ ada Al-Quran, bagaimana nalar Al-Quran menjiwai teori kepemimpinan itu? Oke, berdasarkan ayat ini maka pemimpin itu harus begini. Nah, maksud saya bagaimana cara menanamkan pemahaman itu kepada pemimpin dan bagaimana mentransformasikan itu kepada yang dipimpin. Nah, itu yang dimaksud dengan kebaruan, gitu loh Pak. Bisa dipahami ya Pak ya? Nanti kalau cara menulis disertasi. Jadi tidak sekedar sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan gini-gini itu biasa, itu kayak orang khutbah. Gitu kan. Ittaqullah, tinggal begitu aja. Tapi bagaimana cara ittaqullah itu, menanamkan ittaqullah itu bagaimana caranya? Nah itu yang, banyak metode. Nah metode apa yang tepat? Kita lihat lagi latar belakangnya. Kalau kondisi masyarakatnya begini, maka metode ini yang dipakai. Masyarakatnya begini, maka metode ini yang dipakai. Bisa dimengerti ya Pak ya? Oke. Kita ambil contoh misalnya begini. Saya sebentar. Saya sedikit ini apa? Oke. Bapak bisa dilihat di metodologi penelitian ya Pak ya, objek penelitian ya. Ini saya field research. Itu ada Peace Education John Dewey, itu Pak ya. Terlihat ya Pak ya? Di bab 1 ini. Oke. Ini tentang teori pendidikan. Begini Pak. Agar tidak membias, Pak Muyasir memotret tentang apa?
misalnya tentang syariah, maka cari teori syariah. Pak Sardian Mustafa tentang misalnya negara kebangsaan, maka cari teori negara kebangsaan, jangan teori yang lain. Bahwa nanti ada teori dukungnya, silakan, itu bagus. Tapi core teorinya itu ada. Core teorinya itu ada. Nah, ini misalnya penelitian ini adalah, ini saya misalnya pakai ini yang pertama. Yang kedua, karena saya memotret tentang pluralisme, saya pakai teori ini Bapak kelihatan ya, ada Ricardo L. Garcia. Ada ya Pak ya? Ada Pak. Ada ya Pak ya? Ada ya? Oke. Itu saya pakai teori itu pun ditolak itu oleh almarhum Profesor Dr. Suwito. Menurut saya, sependek pengetahuan saya ini tepat, tapi beliau menolak. Jangan pakai itu. Lebih ke arah sosiologi nanti, antropologi nanti. Kembali ke core kamu pendidikan. Maka saya pakai John Dewey saja. Tapi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai gambaran saja. Nah, misalnya Pak Sardin atau bapak-bapak yang lain yang menggunakan teori apa? Jelaskan teori itu di mana kelebihannya dan di mana kekurangannya. Berangkat dari situlah nanti kita bisa mencoba untuk mengcombine dari beberapa teori yang ada sehingga melahirkan sebuah teori baru. Tidak cukup misalnya bicara tentang disertasi ini menggunakan metode tafsir maudu'i. Untuk apa maudu'i? Lalu dengan menggunakan maudu'i itu apa yang diharapkan, apa yang akan didapatkan? Jelaskan dia sampai sebegitunya. Jadi metode itu kayak gini dia Pak Muyasir. Kalau bikin rumah, kalau tiang-tiangnya kecil itu rumahnya itu kan gampang rubuh. Nah, dalam menulis itu metode itu tiang rumah. Kalau tiangnya besar, maka kita bisa sampai lantai 6, lantai 7. Tapi kalau tiangnya kecil, rumahnya gampang rubuh. Jadi at-thariqatu ahammu minal madah. Prinsipnya adalah dalam menulis ya. Prinsipnya itu. Metode itu kadang-kadang lebih penting dari substansi. Dalam menulis itu begitu. Nah, kawan-kawan di PTIQ, kita tidak bisa meragukan lagi tentang pengetahuannya tentang ontologi terhadap sesuatu. Tapi pengetahuan tentang epistemologi terhadap sesuatu, ini yang mungkin mari kita sama-sama belajar. Nah, menulis itu adalah penyampaian tentang epistemologi. Begitu, Pak. Saya kira ini pengantar dulu ya, Pak ya, pengantar dulu. Nanti baru kita bahas tulisan saya. Ini baru pengantar, Pak. Nah, ini baru pengantarnya begini. Oke, jelaskan semua. Jelaskan ini bisa bicara tentang teori. Jelaskan banyak sekali. Bapak jelaskan tentang teori itu. Nah, kira-kira begitu, Pak. Untuk ini, untuk menulis. Karena Bapak semester 3 sebentar lagi mau menulis, saya kira pengetahuan akan ini menjadi penting, kira-kira begitu. Bukan karena saya lebih pinter, tidak. Karena kebetulan saya lebih dulu, gitulah kira-kira. Sehingga saya ngasih tahu, oh ini Pak, kalau mau ke sini jalannya lewat ini, oh kalau mau ke Bintaro lewat sini, kalau ini kayak gitu. Bukan berarti Bapak tidak tahu Bintaro, tahu. Tetapi mana yang tercepat menuju Bintaro bisa jadi karena saya suka jalan-jalan atau saya lebih dulu jalan-jalan. Nah, kira-kira begitu, Pak. Nah, ini tentang sistematika bagaimana cara kita menulis. Saya kira ini menjadi penting untuk dipahami. Misalnya di sini saya ambil contoh. Menurut Ricardo L. Garcia ada 3 teori sosial untuk menampung kemajemukan etnis, budaya dan agama. Pertama ada melting pot 1, nama teorinya Angelo Conformity. Yang kedua ada ethnic synthesis. Yang ketiga ada communal theory. Masing-masing ini ada definisinya. Kita lihat misalnya. Angelo Conformity berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragama latar belakang
seperti agama, etnis, budaya, harus disatukan ke dalam satu wadah yang paling dominan. Jadi yang dominanlah yang berkuasa. Itu misalnya. Nah, teori ini melihat individu dia lemah. Kenapa? Karena memaksa kelompok minoritas dijadikan satu kepada yang dominan. Saya sampaikan itu kan. Jadi teori ini malah akan menimbulkan konflik karena banyak kelompok-kelompok minoritas yang tidak mau gabung ke mayoritas. Maka lemah teori ini. Kita jelaskan gitu, Pak. Nah, kita sudah menemukan bahwa teori ini tidak tepat dipakai. Misalnya Bapak menggunakan tafsir apa Pak Muyasir? Tepat enggak model penafsirnya Pak Quraish Shihab kalau bicara tentang tasawuf atau bicara tentang filsafat? Saya kira, maaf gitu, kurang terlalu tepat. Coba ambil Al-Mizan, tepat nanti. Pakai kerangka berpikirnya Al-Jazairi, jangan Ibnu Katsir. Bapak bicara misalnya Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Ibnu Katsir dengan Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Jazairi berbeda-beda. Yang satu menggunakan pendekatan sejarah, yang satu menggunakan pendekatan irfani, beda-beda. Hasilnya itu beda-beda. Gitu kan, hasilnya itu beda-beda. Oke, Bapak jelaskan di mana titik lemahnya. Bapak sudah menemukan, oh berarti ini tidak tepat. Pakai lagi ya. Karena teori pertama tidak demokratis dan cenderung menindas, maka muncullah teori kedua. Sebutkan lagi Pak, apa teori keduanya itu? Jelaskan lagi. Nah, karena tidak demokratis, sebutkan lagi yang ketiga. Nah, dari yang ketiga ini yang Bapak anggap demokratis, misalnya, dari situlah titik tolak Bapak mulai menulis. Nah, begitu Pak, kira-kira dalam membuat sebuah tulisan. Saya kira bisa dimengerti ya Pak ya. Berangkat dari situlah lalu Bapak mulai mau membuat sebuah tulisan. Oke. Kita kembali membahas disertasi apa bagaimana Pak? Diskusi dulu bisa Pak Made, Pak Dr. Silakan Pak Muyasir, boleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. November kemarin saya agak intens mengamati pikiran-pikiran Pak Amin Abdullah, Pak Polyadi Kartanegara, kemudian Pak Azwardi, integrasi ilmu itu Pak Dokter. Ya. Jadi kalau kemudian Pak Amin Abdullah itu kan beliau menggagas integrasi ilmu. Integrasi ilmu, dengan multidimensi, kemudian ada intradimensi, ada intradimensi itu gagasannya Pak Azumati Asra, kemudian satu lagi adalah trans. Jadi apa yang saya cermati justru mereka menginginkan bagaimana satu disiplin ilmu itu didialogkan dengan ilmu yang lain agar mereka saling mengkritik gitu. Ini dalam konteks seperti ini perlu nggak dalam tulisan-tulisan disertasi itu. Jadi pendapat dalam bidang ilmu tafsir kemudian itu dicoba ditemukan dengan psikolog kemudian sosiolog yang mereka saling mengkritik kayak begitu, itu gimana itu Pak Dokter itu? Menurut saya seperti itulah seharusnya penelitian Pak Muyasir. Jadi gagasan teori integrasi. Sebentar ya Pak, saya ambil bukunya Pak Muyasir ya. Oke. Yang Pak Muyasir sampaikan itu ini bukunya Pak. Ini ada 2 jilid, integrasi interkoneksi keilmuan. Ini satu halaman itu tebalnya 960, satu jilid. Ini jilid kedua, sama halamannya sekitar itu. Tetapi diringkas menjadi satu ini. Nah, kalau ini cuman 300 halaman. Nah,
Pak Muyasir, itulah yang sekarang begini Pak. Awalnya keilmuan di perguruan tinggi itu bernama Ulumuddin Pak. Ulumuddin itu adalah sebuah teorisasi keilmuan di mana ilmu itu terkotak-kotakkan. Sebelum saya jawab Pak ya. Misalnya ilmu tarikh berdiri sendiri, ilmu hadis berdiri sendiri, ilmu fikih berdiri sendiri, tafsir berdiri sendiri. Nah, itu membuat pengetahuan mahasiswa di perguruan tinggi menjadi terkotak-kotakkan. Sehingga lahirlah ada ustadz yang ahli tafsir tapi tidak ahli sejarah. Ustadz yang ahli sejarah tapi tidak ahli psikologi. Ustadz yang ahli psikologi tidak ahli misalnya hadis dan lain sebagainya. Nah, itu sekitar mulai tahun 80-an sampai 90-an. Nah, mulai tahun 98 ke atas itu muncullah ilmu baru namanya al-fikru al-islami atau Islamic Touch, pemikiran keislaman. Nah, pola pikir ini berangkat dari pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman, pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal, pemikiran-pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi. Nah, artinya apa? Pemikiran Islam ini ingin mengintegrasikan berbagai macam keilmuan yang ada di perguruan tinggi, yang tidak saja berbicara tentang ontologi tafsir, tapi juga berbicara tentang epistemologi tafsir, bagaimana cara mengkonstruksi sebuah pemahaman atau mencoba untuk mencari latar belakang si penulis sehingga kenapa banyak pakar tafsir mendefinisikan atau menafsirkan satu ayat satu dengan yang lainnya berbeda. Itu Islamic Touch atau pemikiran Islam. Memasuki di tahun 2000-an, lahirlah sebuah ilmu baru Pak, namanya Dirosat Islamiyah. Nah, untuk konteks pendidikan tinggi di Indonesia, mula-mula dua kampuslah yang mempelopori, yaitu UIN Jakarta dan UIN Jogja. Kalau di UIN Jakarta dipelopori oleh Pak Azumardi Azra dengan Pak Harun Nasution sebagai mentornya. Nah, kalau di UIN Jogja dipelopori oleh Profesor Dr. Amin Abdullah. Makanya sekarang yang dikenal sebagai tokoh integrasi keilmuan di Indonesia itu bukan Pak Azra, tapi Pak Amin Abdullah yang lebih dikenal. Gitu. Nah, apa yang diinginkan dari Dirosat Islamiyah? Dirosat Islamiyah adalah sebuah keilmuan yang levelnya itu ada sebuah epistemologi keilmuan yang levelnya itu ada di atas Islamic Touch atau pemikiran keislaman. Di mana di model ini mencoba untuk satu, integrasi membaca satu ilmu dengan ilmu lain. Membaca tafsir menggunakan ilmu psikologi. Membaca sejarah dengan melihat mata kuliah atau melihat ilmu sejarah dengan menggunakan ilmu lain. Itu integrasi. Lalu yang kedua menginterkoneksi, mengkaitkan satu ilmu dengan ilmu lain. Itu yang dimaksud dengan interkoneksi. Nah, tidak cukup sampai di situ. Ternyata di Dirosat Islamiyah juga menggunakan pandangan-pandangan atau hasil metode-metode empiris dari Barat. Misalnya tadi, saya pakai misalnya metode, kalau misalnya saya mozaik analogi yang di tokoh teorinya itu, pencetus teori itu namanya Isaac Baer-Bergson. Nah, Isaac Baer-Bergson ini saya coba kaitkan dengan dakwahnya model Al-Qarafi atau Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang dia berkata bahwa dakwah itu atau hukum itu tidak tetap disandarkan kepada keadaan, wan niat, wal hal, wal awaid, kan begitu kan kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi hukum itu disandarkan kepada keadaan, kepada niat, kepada situasi, dan kepada kondisi di mana tempat itu berada. Nah, saya mencoba untuk mengkaitkan teori itu, pandangan dari Ibnu Jazli itu dengan teori mozaik analogi. Nah, inilah yang dimaksud dengan Dirosat Islamiyah, Pak. Mengkaitkan satu ilmu fikih dengan ilmu sosiologi. Artinya, fatwa yang keluar dari ilmu fikih itu bertolak belakang tidak dengan ilmu strukturalismenya Emil Durkheim, misalnya begitu Pak Muyasir. Bertolak belakang tidak. Nah,
Yang seperti itulah yang menarik, yang lagi naik daun untuk konteks keilmuan hari ini. Itu sebabnya di beberapa lembaga penelitian besar di dunia, seperti Elsevier, seperti namanya WOS, gitu kan, Web of Science, dia misalnya Pak Muyasir bicara tafsir. Mana dimensi sosiologisnya dalam tafsir itu? Mana dimensi psikologisnya dalam tafsir itu? Anda bicara tentang bagaimana cara mendidik umat misalnya. Misalnya bahwa sholat itu mengkejah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu bagaimana cara memasukkan pendapat itu ke dalam diri manusia? Pendekatan yang Bapak gunakan adalah pendekatan psikologi. Psikologinya siapa? Nah, itu yang diinginkan oleh pakar-pakar dunia hari ini. Misalnya Ismail Raji Al-Farabi dengan islamisasi ilmunya ya begitu. Dalam tanda kutip, mengislamkan teori barat. Itu, mengislamkan teori barat. Kalau barat punya mata kuliah orientalisme, kita punya mata kuliah oksidentalisme. Orientalisme itu kan pada awalnya mencoba untuk mengkaji dunia-dunia keislaman. Nah, kita punya sekarang namanya oksidentalisme yang dipelopori oleh Indonesia dan Malaysia mencoba untuk menelaah pola pikir orang-orang barat. Bukan bermaksud untuk balas dendam, paling tidak dalam posisi kita bertahan aktif dalam menghadapi serangan-serangan globalisasi. Nah, itu salah satu kenapa oksidentalisme itu digaungkan di beberapa kampus. Mencoba menelaah pemikiran orang-orang barat. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Muyasir itu yang bagus. Itu yang tepat. Jadi apakah itu dibenarkan? Bukan dibenarkan. Saya berani katakan itulah yang sangat dibenarkan. Sehingga penelitiannya menarik. Misalnya siapa tokoh psikologi dunia? Misalnya Bapak siapa yang sering dikutip oleh Prof. Darwis itu? Lupa saya nama. Katakanlah, Insya Allah lupa. Baru mau disebut. Salah satunya Howard Gardner misalnya. Atau Abraham Maslow misalnya dengan 7 kebutuhan manusia. Nah, teori Abraham Maslow itu apakah dijustifikasi oleh Al-Quran? Itu misalnya. Atau adakah korelasi antara 7 kebutuhan manusia itu dengan elemen dasar yang dimiliki oleh manusia yang kata Asy-Syaibani ada 3. Ada akal, ada ruh, jasmani. Apakah bisa yang 3 itu dibagi menjadi 7? Nah, ini kan tentu menggunakan sebuah pisau bedah, Pak. Pisau bedah yang mengkhusus tentang itu. Nah, pisau apa yang Bapak mau pakai? Tidak cukup dengan maudu'i. Tidak cukup dengan tafsir maudu'i. Bapak harus menambahkan dengan teori-teori yang lain. Itu Pak, menurut saya. Gitu kan. Silahkan yang lain. Tapi kalau saya begitu. Makanya kenapa di beberapa jurnal-jurnal internasional itu, Bapak mengkaji tafsir, oke. Apa korelasi pandangan tafsir Bapak ini dengan pandangan Al-Qarafi ini misalnya dengan pandangan John Bradus Watson misalnya. Di mana titik temu, di mana kalimatun sawaknya? Jangan-jangan Bapak hanya sebatas opini menyatakan bahwa inilah yang terbaik, tetapi tidak mempertemukan pola pikir ini. Nah, banyak di antara tulisan Bapak Ibu dosen, tulisan di beberapa disertasi, beberapa saya membimbing itu, hanya mengatakan bahwa saya pernah itu Pak Muyasir, ada yang bicara tentang kecerdasan sosial. Itu cuman satu sisi, bicara Al-Quran saja. Mana Daniel Goleman-nya, yang tokoh kecerdasan sosialnya mana? Tidak dikutip sama sekali. Harusnya dia mengkutip Daniel Goleman sebagai tokoh pencetus kecerdasan sosial. Misalnya kalau dibicara kecerdasan spiritual, dia harus mengkutip tulisannya Ian Marshall. Lalu di mana korelasi antara Al-Quran dengan mereka-mereka ini? Bisa jadi mereka hanya dangkal, gitu kan? Kita yang lebih sempurna. Jadi maksud saya mencoba mempertemukan dua pola pikir, itu yang dimaksud dengan interkoneksi, Pak. Lalu melahirkan sebuah pemikiran baru. Nah, pemikiran baru inilah miliknya Pak Muyasir. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori dari disertasi yang telah ditulis. Itu maksudnya, Pak. Jadi saya ulang. Jadi ada tesis, ada sebuah pernyataan,
Lalu ada antitesis. Nah, yang membuat sebuah sintesis ini adalah si penulis disertasi. Maka dari itu pernah saya bilang, yang paling paham dengan disertasi itu bukan dosen, ya mahasiswa yang menulis. Bukan saya, Pak. Saya hanya mengantarkan saja, hanya membantu Bapak Ibu untuk merumuskan sebuah sintesis yang akan termuat dalam disertasi itu. Maka bahasanya sebetulnya tidak boleh seorang pembimbing itu menyalahkan, tapi mengarahkan. Definisi menyalahkan itu dalam tataran tertentu saja. Itu menurut saya. Silakan yang lain, Pak. Kira-kira begitu, Pak Muyasir. Oke, bisa nambah Pak Dokter ya. Silakan Pak. Karena silakan. ini kebetulan Pak Dokter jarang-jarang ketemu. Gitu. Iya, enggak apa-apa. Enggak, terkait dengan item tentang pluralisme juga itu kan, yang punya kaitan dengan integrasi ilmu. Ada hal yang dikemukakan oleh Pak Prof. Amin Abdullah yang saya lihat memang perlu didialogkan lebih tajam lagi dengan banyak pakar. Karena ada hal-hal yang dalam pandangan saya juga agak terlalu tendensius. Satu di antaranya ketika beliau mengatakan bahwa kalau ini Pak Dokter mengangkat tentang pluralisme dan di antaranya adalah tentang toleransi, itu beliau mengatakan begini, ciri orang yang tidak toleransi itu hanya sebenarnya ada dua itu. Yang pertama adalah raddul ghair, yang kedua adalah karahiyatul ghair. Menolak orang lain dan kemudian dia membenci orang lain. Itu udah dua gitu. Dan kemudian beliau mengatakan juga itu semua terjadi karena doktrin kalau dalam akidah ada istilah al-wala wal bara. Jadi tentang manajemen cinta dan benci dalam akidah kan. Itu kalau dalam konsep akidah itu kan sangat masyhur di kalangan mereka yang tekstualis bahwa seorang mukmin itu harus menempatkan cinta dan bencinya dalam 4 hal ya, dalam masalah perkataan, perbuatan, orang, dan kemudian keyakinan itu sesuai dengan manajemen Allah. Kalau Allah cinta ya kita cinta, kalau Allah benci kita benci gitu. Oke. Nah, itu yang kemudian ditabrakkan dengan raddul ghair dan karahiyatul ghair gitu. Nah, itu konteksnya seperti itu. Sehingga bisa jadi ini di kalangan tekstualis itu mereka menganggap sesuatu yang berat dan kemudian apalagi beliau menukil ada 39 doktum ya. Fatwa majelis fatwa Al-Azhar itu sampai beliau mengatakan siapa yang tidak menjawab salam yang disampaikan oleh non-Islam itu berarti masuk dalam kelompok intoleran gitu. Seperti itu bagaimana nih pendapat Pak Dokter itu? Ya, maaf ini agak tidak fokus di proposal, tapi ini saya kira penting untuk diketahui oleh kita bersama karena memang Pak Dokter juga pas nulis tentang masalah pluralisme itu. Itu Pak Dokter, gimana Pak Dokter? Saya kira yang pertama pendekatan yang dipakai oleh saya juga mengagumi. Saya banyak punya buku tulisan Pak Amin Abdullah, Pak Muyasir. Punya bukunya saya banyak sekali karena waktu menulis disertasi itu saya banyak sekali mengutip tulisan-tulisan beliau. Sampai ini integrasi interkoneksi ini dalam tanda kutip apa bahasanya adalah sebuah potret dari pola pikir beliau yang berkata bahwa Islam itu bukan saja sebuah doktrin, tapi dalam Islam itu ada normativitas dan historisitas di dalamnya. Nah, itu saya suka sekali bahwa pola pikir disertasi sebagian itu saya dasarkan kepada 3 tokoh kalau saya ini ada salah satunya Pak Amin Abdullah, Pak Azra dan Gus Dur. Di disertasi saya ini. Kalau misalnya sebelum saya menjawab itu misalnya, jangankan yang dikatakan oleh Pak Amin Abdullah bahwa sampai tidak menjawab salam orang non Muslim pun itu termasuk intoleran. Saya ingin berkata begini Pak, Gamal Albana, adiknya Hasan Albana, pendirinya IM. Pada saat dia di penjara, dia itu di penjara diisolasi di satu ruang gelap di Mesir. Ruang gelap sekali. Di situ dia merenung, Pak. Saya ini membela Islam. Saya ini sangat sekali membela Islam.
Tapi kok sebagian besar masyarakat Mesir membenci saya, di mana masyarakat Mesir itu juga padahal Islam. Tapi kenapa mereka membenci saya? Dia refleksi diri, Pak. Dia sangat merefleksi diri itu. Akhirnya dari sekian refleksi itu sampailah pada kesimpulan, karena semakin gelap yang dia rasa, betapa berharganya sebuah lampu. Lampu ini penciptanya adalah Thomas Alva Edison, orang kafir. Nah, apakah Tuhan sampai hati Allah memasukkan Thomas Alva Edison ke neraka? Sampai begitu pola pikirnya, Pak. Sampai hatikah Allah memasukkan Thomas Alva Edison yang karena karyanya Mekah menjadi megah, Madinah menjadi megah. Dia bilang Al-Azhar di Mesir menjadi megah. Sampai hatikah Tuhan memasukkan John Wright, pencipta pesawat terbang itu yang mengantarkan orang ke Baitullah? Sampai hatikah Graham Bell yang gara-gara ada dia, Allah kepada Graham Bell, yang gara-gara ada Graham Bell itu kita gampang berkomunikasi. Pak Muyasir gampang WA dengan saya. Sampai hatikah Allah memasukkan Marconi yang gara-gara dia kereta api jalannya lancar. Misalnya, sampai ke sana pola pikirnya. Sampai sekana pola pikir. Akhirnya Abdul Gamal Al-Banna itu dalam tanda kutip taubat. Itu Pak, taubat gitu. Keluar dia dari abangnya Hasan Al-Banna itu. Keluar dari Hasan Al-Banna itu, lalu berpikir seperti itu. Nah, sampailah dia pada kesimpulan bahwa sesungguhnya lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa ma tahtas saro. Segala sesuatu itu kan sampai yang bahkan di bawah itu Allah yang memiliki. Jadi yang dikatakan oleh Amin Abdullah itu sampai kepada tidak membalas salam orang kafir, begini Pak. Saya ingin bercerita dulu sebelum saya jawab Pak. Orang Hindu di Bali Pak Muyasir itu tidak mau datang ke rumah orang Islam ba'da maghrib. Pak. Kenapa? Karena dia tahu orang Islam setelah maghrib itu zikir. Tidak mau dia bertamu. Itu Pak. Tidak mau dia bertamu. Nah, yang kedua, orang Hindu di Bali itu, di kampung saya, manggil orang yang tidak dikenal dengan sebutan mat. Mat itu terambil dari kata-kata Muhammad. Diambil mat gitu aja. Orang yang terpuji. Nah kita orang Islam memanggil mereka yang kita tidak kenal dengan sebutan Gus. Kalau bahasa Balinya begini Pak Muyasir. Kamu dari mana? Ulije Gus gitu. Kalau cara Jawanya saking pundi Mas. Nah begitu. Tapi kalau orang Bali bilang uli ije Gus gitu. Dari mana Mas gitu. Kira-kira begitu Pak. Sang itu di Bali. Nah, pertanyaannya kalau dilihat dari konsep hukum Islam misalnya, itu kan itu sifatnya begini, Pak Amin Abdullah itu harus dibedakan mana sesuatu yang absolut dan mana sesuatu yang relatif, Pak. Apakah misalnya menjawab salam yang disampaikan oleh orang non-muslim itu masuk ke hukum yang absolut atau relatif? Yang dimaksud relatif ini masih debatable. Masih istilahnya itu khilafiyah. Konsep khilafiyah dalam mazhab-mazhab ini. Nah itu harus dicari dulu Pak. Kalau dia menjadi absolut, nah itu baru nggak boleh. Tapi kalau sebatas khilafiyah, nah itu Pak Amin Abdullah. Pertanyaan saya, menurut saya tidak tahu. Apakah misalnya menjawab salam orang muslim ini, orang non-muslim ini absolut tidak boleh menjawab, ataukah dia masuk kategori khilafiyah? Nah itu dulu Pak. Jadi saya tidak suka langsung menjawab Pak. Nanti mahasiswa yang menyimpulkan kira-kira begitu. Kalau misalnya konsep menjawab salam ini masuk khilafiyah, nggak ada masalah. Itu kan Pak. Tapi kalau dia masuk ke dalam konsep yang absolut, nah yang absolut ini kan kemanusiaan, kata Pak Amin Abdullah. Didirikannya sholat bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia.
Kau mau membayar zakat, mau tidak, mau sholat, mau puasa, mau toleran, tidak berpengaruh atas kekuasaanku. Tapi apa yang kau lakukan semua akan kembali kepadamu, kata Pak Amin Abdullah. Nah, konsepnya harus kita cari dulu mana yang absolut dan mana yang relatif. Mana yang mutlak, mana yang ikhlafiyah. Nah, gitu Pak kira-kira. Nah, pertanyaan saya Pak Muyasir, apakah menjawab salam ini masuk yang khilafiyah, apa yang absolut gitu Pak kira-kira? Kalau dia sifatnya khilafiyah, begitu. Ya kan tidak ada masalah, kata Pak Amin Abdullah. Nah, kalau dia misalnya absolut, misalnya sholat maghrib itu 3 rakaat kita singkat menjadi 1 rakaat. Nah, itu baru tidak boleh. Nah, bahasa dia, kalau bahasa Gus Dur, ada ilmu, ada akhlak di atas ilmu, ada kemanusiaan di atas keberagamaan. Jangan sibuk beragama sampai engkau lupa bertuhan. Artinya apa? Yang menciptakan dia kan Tuhan. Itu. Ketidaktahuan itulah yang perlu kita rumuskan. Dalam teorinya Fazlur Rahman disebut Islam standar ganda, Pak. Di satu sisi dalam menjaga kohesivitas beragama, dia menjawab salam. Ada orang Hindu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia jawab. Tapi di satu sisi untuk menguatkan akidah, dia mencari sebuah metodologi untuk bagaimana bisa masuk ke orang yang mengucapkan salam itu dan ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya itu, jika ada Muslim yang tidak menjawab, jangan marah. Itu standar ganda katanya Fazlur Rahman. Sekarang apa yang Pak Muyasir tanyakan ini, apakah masuk kayak jilbab? Apa itu khilafiyah apa absolut gitu lah kira-kira, Pak? Pakai cadar itu absolut apa khilafiyah? Misalnya yang hari ini jenggot itu, misalnya yang orang berjenggot itu apakah masuk absolut atau khilafiyah? Bukankah sunnah Nabi itu ada 3? Ada yang wajib diikuti, ada yang boleh diikuti, boleh tidak, ada yang sekedar diketahui. Yang wajib diikuti kan sunat, bagaimana cara Nabi sholat, atau bagaimana Nabi menikah, atau sunat Nabi menikah. Yang boleh diikuti, boleh ditolak, misalnya bagaimana cara Nabi berdagang, bagaimana cara Nabi perang, itu kan bisa dipilah dan dipilih. Sekarang sudah main saham. Masa iya kita mau contoh cara Nabi? Yang kita contoh adalah substansinya, saling menguntungkan. Kan begitu kan? Nah, yang ketiga ada sunnah yang cukup diketahui saja sebagai pantulan Nabi dari budaya bangsanya. Nah, kadang-kadang yang menjadi masalah ini, kalau di dalam disertasi saya ini saya tulis sesuatu yang sifatnya relatif itu dijadikan absolut. Nah, itulah yang membuat pertentangan sehingga saling hina, saling ejek. Misalnya yang tadi itu cadar misalnya. Satu kelompok menyatakan absolut bahwa itu murni dari Islam. Satu kelompok menyatakan itu khilafiyah. Nah, itu murni juga dari Islam sehingga bertentangan. Maka yang dibutuhkan adalah paham keagamaan atau pemahaman agama dari masing-masing tokoh agama. Nah, jawaban dari yang Pak Muyasir tanyakan itu Pak Muyasir sendiri yang bisa jawab. Pertanyaannya, apakah salam itu absolut atau khilafiyah? Nah itu Pak, titik tekannya di sana Pak. Nah, kira-kira begitu Pak. Nah itu yang harus Bapak cari di beberapa kitab tafsir. Begitu Pak Muyasir. Oke. Nah, yang menarik juga itu karena beliau juga kemudian memetakan kelompok-kelompok yang intoleran di Indonesia itu, dan itu sangat vulgar sekali itu. Ya. Ada 4 kelompok itu. Yang pertama kelompok Salafi, Tardawi, Tahriri, dan satu lagi Jihadi itu. 4 kelompok itu yang dianggap intoleran gitu. Oke, saya kira makasih Pak Dokter. Makasih. Ya. Mungkin yang lain nanti. Saya tambahkan sedikit Pak. Memang Pak Muyasir kalau meneliti itu harus lantang berkata Pak. Harus pede. Tulisan ini membantah. Harus berani berkata begitu. Tulisan ini mendukung, harus berani berkata seperti itu. Jadi itulah tidak samar-samar Pak. Nah di situ yang diinginkan oleh beberapa pakar tulisan dunia. Pak Amin Abdullah itu suka ngepuk nganggo tangani wong liya kalau menulis Pak.
Itu saya suka membacanya. Jadi beliau itu suka nggepuk nanggu tangani wong liya. Kalau Pak Azumardi Azra itu suka membuat istilah-istilah. Masing-masing kita punya karakter. Kalau saya sebut, kalau Pak Syafi'i Ma'arif seperti gurunya Fazlur Rahman, straight to the point, langsung to the point. Nah, gitu kira-kira karakter-karakter penulis itu beda-beda. Itu kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk konteks literasi internasional Pak Muyasir, yang gitu yang laku. Itu Pak, yang gitu yang laku. Jadi enggak samar-samar gitu Pak kira-kira. Nah, itu Pak Muyasir bisa menyimpulkan itu. Nah, di sini saya tambahkan Bapak Ibu sekalian, yang saya maksud dengan pluralisme itu bukan menyamakan semua agama. Pluralisme itu kalau kita di beberapa di kajian teori itu saya tulis, ada yang mengutip pendapatnya Ibnu Arabi Wahdatul Adyan, itu ada. Ada yang mengutip pendapatnya Immanuel Kant bahwa semua agama sama, yang beda itu hanya syariatnya, itu ada. Nah, ada yang mengutip pendapatnya William James, seorang filsuf dari Inggris, itu ada yang menyatakan bahwa tidak ada beda agama satu dengan yang lain, yang beda cuma bajunya. Itu ada. Nah, pertanyaannya, kita mau ikut ke yang mana? Itu Pak. Ada saya mengacu kepada konsep pemikirannya Gus Dur dan konsep pemikirannya Diana L.X. Nah, Diana L.X itu pendapatnya beda. Diana L.X itu sebetulnya pluralisme itu tidak saja bicara tentang teologi, tapi bicara tentang sosiologi. Nah, ada 3 di dalamnya di sini. Pluralisme itu, kalau pluralisme itu menyamakan agama itu sama, maka dia bertentangan dengan definisi pluralisme itu sendiri, yang artinya jamak berbeda-beda. Nah, kalau sama kan tidak berbeda-beda berarti. Nah, itu. Jadi dimensi pluralisme itu ada 3 yang saya tulis di sini. Pertama apa? Yang pertama adalah kemanusiaan. Itu. Yang pertama itu active engagement, keterlibatan aktif. Yang dimaksud dengan kalau toleransi membiarkan orang lain ada. Simpelnya begitu. Tapi kalau pluralisme membantu orang lain jika dibutuhkan. Jadi dia satu tingkat di atas toleransi. Misalnya saya ambil contoh, kita berdampingan dengan orang Hindu di sebelah, saya misalnya. Ini kita biarkan dia ada, silakan menunjukkan identitas keberagaman, silakan. Ini toleransi. Tapi kalau pluralisme, ketika dia butuh bantuan, istrinya sedang hamil, kita punya mobil, nah itu kita wajib bantu. Nah, itu pluralisme, Pak. Jadi levelnya ada di atas toleransi, kira-kira begitu. Yang kedua, ada yang namanya deep understanding, pemahaman yang mendalam terhadap perbedaan. Kita tahu misalnya, kalau saya ini dalam konteks disertasi ini, orang Hindu menyembah kalau bahasa kita menyembah patung di pura itu disembah. Tapi yang kita lihat di understanding di sana itu jangan pernah berkata bahwa dia menyembah berhala di depan dirinya, di depan mukanya. Karena begini Pak Muyasir, ada di salah satu kabupaten di Bali namanya Kabupaten Tabanan. Ada orang Jawa, Pak. Orang Jawa itu membeli nasi di warungnya orang Hindu. Nah, di situ itu dia tanya, ini masakan apa? Itu kan. Dia enggak tahu kalau itu orang Hindu. Yang jual ini tanya, Bapak agamanya apa? Muslim apa Hindu? Dia jawab Hindu. Itu Pak Muyasir, nasinya dibanting, diinjek-injek. Oleh orang Islam yang beli itu. Coba bayangkan bagaimana perasaan si penjual, Pak. Coba bayangkan perasaan. Meski kita tahu itu enggak boleh misalnya atau kita ada unsur ragu-ragu, ya jangan begitu maksudnya. Nantilah dibuang di tengah jalan di mana kita nggak tahu atau bagaimana lah cara. Atau dibayar saja. Jadi itu yang saya bilang, dahulukan kemanusiaan di atas keberagamaan. Itu yang saya maksud. Nah,
Jadi ada deep understanding, pemahaman yang mendalam terhadap perbedaan masing-masing. Yang ketiga ada encounter commitment. Encounter commitment itu apa? Kalimatun sawa. Nah, kalimatun sawa ini bukan agama, Pak, tapi kemanusiaan. Bahwa sesungguhnya kan yang mendapatkan hidayah untuk masuk Islam itu kan bukan kita, tapi Allah yang memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah itu bukan kita, tapi Allah. Kita hanya bertugas mendakwah bahwa dia mau masuk Islam atau tidak itu kan kembali kepada dia, dan itu Allah yang menggerakkan kan. Wa maka nalinafsin antuk minna illa biiznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Kan begitu kan kata Allah dalam surat Yunus ayat 99. Jadi kan Allah yang kamu tidak mampu, wa maka nalinafsin antuk minna illa biiznillah. Kan tidak ada orang yang bisa masuk Islam beriman kepadaku itu kan kecuali karena hidayahku kata Allah. Nah, itu salah satu contoh misalnya. Yang kedua, kita juga harus berpikir bahwa pluralitas keberagamaan yang ada ini adalah sunnatullah. Bukan mau kita, Pak, tapi maunya Tuhan. Nah, kalau Tuhan maunya begini, masa kita yang mau melarang? Kan begitu kan dalam surat Hujurat dikatakan kan, lita'arafu kan, untuk saling mengenal. Su'uban wa qabaila lita'arafu. Itu kan maunya Allah, bukan maunya kita. Nah, itu kira-kira Pak. Nah, itu dasar landasan ideologisnya pluralisme itu di sana Pak Muyasir. Nah, itu kira-kira. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Kita bertukar apa? Kalau ada yang bisa saya jawab. Kalau enggak bisa nanti saya jawabnya di lain waktu. Kira-kira begitu. Ngomong-ngomong sih. Ini hujan Pak Dokter, agak suara. Iya, hujan Pak. Apa situasinya lagi hujan? Yes, kurang kondusif ya. Kurang kondusif. Ya enggak apa-apa Pak. Apa situasinya lagi hujan. Oke. Kalau ya. Pak Sardian Mustafa bagaimana? Ya, begini Pak Dokter, kalau perkembangan yang ingin saya tulis ternyata makin banyak membaca, makin banyak permasalahan yang makin banyak bingung ya. Iya. Jadi kebingungan saya sekarang seperti ini Pak Dokter. Tadi juga sudah disampaikan ke Pak Jen Sarnoto bahwa saya kan awalnya kan yang diajukan ke Bu Undarian itu tentang sibling rivalry ya dalam perspektif Al-Quran. Saya buat outline-nya sehingga dari pengamatan saya dalam sibling rivalry dalam Al-Quran itu adalah bahwa sibling rivalry dalam Al-Quran itu adalah suatu persaingan saudara yang sudah ke ranah konflik keluarga. Sehingga solusi yang ditawarkan itu nanti ada di dalam surat Al-Maidah itu. Sehingga kalau kita pakai pisau asah yang Fazlur Rahman hermeneutika itu sangat tepat gitu ya. Tapi setelah saya baca-baca ini saya juga melihat jurnal Pak Dokter itu, dan di sini juga ada itu tentang pendidikan resursi konflik. Wah, ini menarik nih saudara. Satu sisi saya kan menulis sibling rivalry itu ternyata di dalamnya konflik yang terjadi. Yang saya temukan bahwa justru lebih menarik pendidikan resolusi konflik gitu. Di sini juga kan Pak Dokter kan tadi ada poin tentang resolusi konflik itu ya Pak Dokter ya. Iya. Jadi saya masih kebingungan nih. Sementara sibling rivalry itu kan lebih kepada ranah anak-anak ya. Anak-anak yang sering kali bertengkar dalam keluarga. Ya, itu banyak positif, banyak negatifnya. Ada banyak positifnya juga kan. Oke, ya. Tapi justru yang saya lebih tertarik itu ternyata setelah saya membaca tentang itu justru ada tentang resolusi konflik ini, pendidikan resolusi konflik gitu ya. Iya. Kalau dikaji ternyata kalau lihat disertasi Pak Dokter ini juga bisa jadi referensi pendahulu gitu ya. Gimana tuh Pak Dokter? Iya. Saya begini Pak. Bahkan saya waktu setelah pendahuluan ujian tertutup itu saya banyak menulis lagi. Maaf ya kalau suaranya putus-putus karena situasinya hujan. Hujan, Pak. Hujan. Ya, hujan sekali Pak Daryanto. Itu sama dengan apa yang dirasakan oleh Pak Mustafa ya. Bingung menulis apa. Tetapi
Pak Mustafa, pastikan satu yang mau ditulis. Bahwa nanti akan melebar atau mengutip yang lain, boleh. Itu Pak. Misalnya Bapak tadi tentang resolusi konflik misalnya. Udah, itu aja. Bahwa nanti salah satu yang menyebabkan resolusi konflik itu apa? Nah, itu menjadi topik yang wajib ditulis di dalam disertasi. Jadi jangan bingungnya. Jadi begini Pak, memang kalau kita sudah menulis itu merasa bingung kita. Sampai pada saat Bapak menulis pun bingung, ini kok ini benar sekali wajib dimasukkan, ini benar sekali wajib dimasukkan. Itu yang membuat nanti bias. Makanya saya bilang masukkan kayak begini-gini nah ini. Nah, gini nih misalnya. Ini teorinya kan. Tapi kalau saya masukkan dia di dalam body sini dia akan bias. Tapi saya masukkan di sini. Nah, itu Pak Sardin ya, bisa dimengerti ya. Kalau saya masukkan di body di atas sini dia bias. Tapi saya masukkan di sini sebagai pembanding. Itu enggak bias. Nah, itu salah satu contoh misalnya mensiasati. Yang kedua, pastikan satu misalnya apa? Konflik antar keluarga itu aja. Bahwa dia akan berakhir pada resolusi konflik enggak masalah. Pilih satu aja, Pak. Satu tema pastikan itu. Bahwa nanti Pak Sardin sambil jalan dia akan mendapatkan banyak informasi baru itu pasti. Kalau Bapak semakin membaca, semakin kurang, Pak. Makanya kata Sayyidina Ali, semakin aku membaca, semakin aku bodoh. Gitu kan. Karena kita selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru. Nah, pastikan satu, misalnya apa yang Bapak mau tulis itu yang ditulis. Mungkin saya agak berbeda dengan dosen-dosen yang lain. Kalau saya rigiditasnya tinggi, Pak Mustafa. Saya rigiditasnya tinggi. Saya bahas tentang pluralisme. Udah, pluralisme. Dan tidak mau kutip sana sini yang di luar pluralisme untuk mempertebal tulisan saya, tidak. Itu misalnya. Tetapi saya pasti akan mengkaitkan indikator-indikator yang mengarah atau variabel-variabel yang akan mengarah kepada konflik, misalnya Pak Mustafa tadi. Apa indikator-indikator konflik keluarga? Ambil semua. Itu kan, ambil semua. Itu kan. Lalu yang kedua, kalau karena kita di PTIQ, Bapak bisa potret salah satu sahabat atau potret keluarga Nabi, bagaimana cara Nabi misalnya menghindarkan konflik di keluarganya Nabi. Kan yang sering konflik itu istri Nabi kan Siti Aisyah. Bukan konflik dalam tanda kutip sering cemburuan gitulah kasarnya. Ya kan? Lalu bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi? Nah, itu bisa dipotret. Itu bisa diambil contoh. Nah, itu Pak misalnya tuh begitu. Nah, sekarang yang kedua Bapak mau mendekatinya dengan pendekatan filosofis atau pendekatan psikologi. Itu lagi, Pak. Ya. Kalau menggunakan pendekatan filosofis itu jelas mencari sebuah zauq dalam setiap individu yang ada di keluarga. Tapi kalau menggunakan pendekatan psikologi lain lagi, kan begitu kira-kira. Nah, ini yang maksud saya kebaruan. Mencoba untuk memotret sebuah konflik di keluarga dalam pendekatan filosofis. Nah, kalau itu kan kita kan tafsir Pak. Oh ya, bisa tidak ayat Al-Qur'an ditafsir? Oh, bisa pakai pendekatannya Ibnu Rus Fasal al-Maqal baina syariah wal hikmah, itu ada buku. Bagaimana cara mendamaikan agama dan filsafat. Itu ada bukunya. Kalau Bapak tidak ada bukunya nanti saya bawakan, Bapak bisa ketemu di kampus. Bagaimana cara mendamaikan antara doktrin agama dengan doktrin-doktrin filosofis. Nah, itu ada. Nah, itu misalnya Pak Sardi. Pilih salah satu, pastikan dia yang paling tepat. Bahwa nanti berkembang pasti. Tapi dari sekarang pastikan dulu. Sedikitlah kita berpikir pragmatis supaya lancar dululah proposalnya, nanti bahwa sudah setelah proposal ketemu pembimbing lain lagi urusannya, gitulah kira-kira. Itulah, sedikitlah kita berpikir pragmatis. Nanti kalau sudah ditangani oleh Bu Rian, ya sudah, itu kan kembali kepada pembimbingnya masing-masing. Ah, gitulah Kak, kira-kira. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pakai resolusi lebih terlalu luas ya? Iya, luas. Luas. Kembali ke tema awal saja. Apa tema awalnya tadi, Pak? Tadi kan awalnya kan sibling rivalry ya, persaingan saudara. Udah, reconciling rivalry aja. Itu kan persaingan isinya nanti kan ujung-ujungnya ke konflik, jadi iya, enggak apa-apa.
Pakai itu aja judulnya. Itu Pak. Saya pernah waktu ujian proposal Pak, siapa namanya itu? Dia membuat ujian proposal, saya lupa namanya itu. Apa namanya, pendidikan anak usia dini berbasis Al-Quran. Itu saya bukan ini, saya bilang Pak ini kok judulnya dangkal sekali. Gitu. Nah, saya tidak berangkat saya tidak ingin mematahkan Bapak, Pak, saya lupa namanya siapa. Tetapi saya memberikan gambaran dulu. Pak, apa bedanya pendidikan di PAUD dengan di sekolah dasar? Dia jawab, menjawabnya itu ABCD lah ke sana kemarin. Saya potong. Pak, kalau anak kelas 1 itu calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Kalau anak PAUD itu namanya CBM. CBM itu cerita, bermain, dan menyanyi. Nah, CBM dalam konteks PAUD itu namanya isomorfis. Saya bilang ganti judulnya model isomorfis dalam perspektif Al-Quran. Lebih keren dan ini layak untuk anak S3. Saya bilang. Bukan pendidikan anak usia dini, itu layaknya untuk anak S1. Nah, kenapa saya bilang model? Pertama, model itu isinya 5 aspek pendekatan isinya pertama yang dipakai. Yang kedua strategi, yang ketiga metode, yang keempat teknik, yang kelima taktik. Nah, integrasi dari 5 aspek ini melahirkanlah yang disebut dengan model. Nah, saya gitu Pak. Model isomorfis dalam perspektif Al-Quran. Misalnya Sibling Liverly-nya Pak Mustafa, bahwa nanti dia akan kepada konflik, resolusi konflik, pasti. Tidak ada ceritanya persaingan itu tidak menghasilkan konflik, Pak. Namanya judulnya. Iya. Tetapi jangan resolusi konfliknya dipakai judul, salah. Itu, Pak. Tidak menarik nanti kalau jadi buku. Yeah. Makanya buku saya itu saya tulis merawat pluralisme, merawat Indonesia. Itu. Tidak menarik, tidak marketable. Itu. Jadi kalau misalnya Sibling Liverly itu akan jadi buku, kalau dijual dengan resolusi konflik itu lebih kepada kumpulan tulisan. Begitu Pak. Nah jadi itu yang saya bilang sedikit pragmatis lah kita berpikir, selain humanis. Itulah. Jadi sekali merangkau dayung 230 terlewati maksudnya, tidak saja berkaitan dengan karir kita, tapi juga berdampak kepada income yang kita dapatkan dalam menulis. Kira-kira begitu, Pak. Iya, iya. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Tentang disertasi saya boleh, atau tentang saya Pak Dokter. Ya, silakan Pak. Saya sudah mencoba mengkonsultasikan judul terkait dengan model pembelajaran sinektik, perspektif Al-Quran dan implementasinya dalam pendidikan akidah akhlak. Ini saya dengan Bapak siapa ya Pak ya? Pak Asep, Pak. Yang mana fotonya ya? Pak Asep. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Asep. Ya, gimana menurut Pak Dokter? Saya sudah mengajukan ke Burian dan beliau sudah mengatakan judulnya menarik. Ya, terkait dengan model pembelajaran sinektik, perspektif Al-Quran dan implementasinya dalam pendidikan akidah akhlak. Bagus, Pak. Jadi sinektik itu kan model pembelajaran yang mempertemukan berbagai macam unsur gitu kan. Betul. Ya. Model pembelajaran yang mencoba untuk kalau bahasa tadi yang disampaikan oleh Pak Muyasir, mengintegrasikan, kira-kira begitu. Mengintegrasikan berbagai macam unsur dalam aktivitas pembelajaran. Sinektik. Nah, dan implementasinya dalam pendidikan akhlak. Oke, menarik. Akidah akhlak. Ya, pendidikan akidah akhlak. Oke. Kalau misalnya Bapak lebih menjurus kepada salah satu, katakanlah mata pelajaran akidah akhlak, apa yang saja yang Bapak harus integrasikan? Nah, itu yang harus Bapak tulis.
aspek-aspek atau indikator-indikator atau variabel-variabel apa sajakah yang Bapak harus integrasikan tentang akidah akhlak. Jangan sampai nanti yang Bapak integrasikan itu tidak bermuatan, tidak berinfek faktor langsung terhadap mata pelajaran akidah akhlak, begitu Pak Asep. Saya bagus itu sinektik itu. Nah, itu yang maksud saya yang menjadi menarik. Itu kan. Siapa namanya model pembelajaran apa namanya? Si sinektik. Itu kan. Apakah apa tadi judulnya? Model pembelajaran apa Pak? Ya, model pembelajaran sinektik perspektif Al-Qur'an dan implementasinya untuk pendidikan akidah akhlak. Oh ya, bagus. Kalau saya bikin judulnya enggak begitu, Pak. Jadi sinektikisme. Nah, itu saya, Pak. Itu saya. Gitu ya. Jadi beda lah gitulah kira-kira. Sinektikisme dalam perspektif Al-Qur'an. Gitu kan. Studi pada mata pelajaran akidah akhlak atau implementasi mujahara. Nah, kira-kira begitu. Bahwa nanti yang model pembelajaran sinektik itu menjadi subjudul di bab 5. Itu saya, Pak. Itu. Jadi yang Bapak sampaikan model pembelajaran sinektik dan implementasinya pada pembelajaran akidah akhlak itu menjadi subjudul di bab 5. Kalau saya. Nah, sehingga judul besar di disertasi itu sinektikisme dalam perspektif Al-Qur'an dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa dan dalam pembelajaran akidah akhlak. Baik. Silakan. Itu saya. Silakan. Saya tidak ingin memaksa, tidak ingin apa. Cuman saya sedikit memberikan pandangan karena yang Bapak sampaikan tadi itu akan berdampak langsung di bab 5. Menulis apa di bab 5-nya? Di bab 5 Bapak itu ingin menulis model gitu kan. Gitu Ya. kan? Jangan sampai nanti ada kalimat yang sama antara judul dengan subjudul. Tetapi kalau kesamaan substansi itu pasti Pak Asep. Siap. Gitu kira-kira Pak Asep. Jadi model pembelajaran sinektik dan implementasinya dalam pelajaran akidah akhlak itu di bab 5, Pak. Baik. Itu di bab masukannya, Dokter. Ya, itu di bab 5. Tapi judul besarnya itu sinektikisme dalam dalam perspektif Al-Qur'an dan implementasi. Baik. Orang akan banyak bertanya, ini apa sih maksud dengan sinektik? Kalau yang bukan orang pendidikan enggak paham, Pak. Kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang banyak yang ini apa maksudnya gitu. Kalau dia pendidikan dia paham. Kira-kira begitu, Pak Asep. Baik. Oke, silakan Bapak. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama. Bagus itu, Pak. Bagus itu, Pak. Bagus yang begitu. Cuman saya sedikit menyarankan saja, Pak. Karena bicara akidah akhlak itu, coba Bapak ambil teorinya. Karena teori psikologi itu ambil salah satunya teori Islami siapa namanya itu? Asy-Syaibani, Tommy Asy-Syaibani itu ada, Pak. Sedikit juga Bapak potret tentang bagaimana Plato membagi orang itu kan. Ada rasio, ada akal, ada jasmani. Nah, itu Bapak juga pakai. Bagaimana cara mengintegrasikannya itu kan. Nah, itu menjadi menarik nanti Bapak sampaikan di kajian teoritiknya, Pak. Kajian teoritik itu. Bagaimana Plato itu kan berkata bahwa manusia itu kan memiliki 3 unsur. Ada rasio, ada akal, ada jasmani. Akhirnya dikembangkan lagi menjadi 4. Ada rohani, jasmani, akal, rasio. Sementara orang berpikir bahwa akal dengan rasio sama, padahal berbeda. Nah, itu kira-kira begitu. Bagaimana rasio dan akal mengartikulasikan tentang tauhid. Itu beda-beda, Pak. Apa bedanya antara logis dengan rasional? Itu kan beda juga. Nah, gitu kira-kira, Pak. Yang menjadi menarik dibahas di bab 2. Sehingga dari apa yang Bapak kupas nanti di bab 2 itu menjadi sebuah model pembelajaran sinektik di bab 5. Baik. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Nanti menjadi menarik untuk dibahas gitu, Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait dengan dengan mata kuliah? Ya, silakan, Pak. Ini tafsir apa pendidikan ya, Pak ya? Pendidikan. Oh, semua pendidikan ya? Iya. Oke. Iya, Pak Dokter. Iya, silakan, Pak. Iya, ini Pak Dokter, saya kan judulnya tentang pola asuh. Kemudian buka
Gangguan Pak Ruby. Gangguan Pak, ya gangguan apa? Mungkin sinyal kali hujan Pak. Iya. Pola asuh Pak Dokter. Ini juga wifi-nya lagi mati ini. Saya pakai data juga. Putus. Iya karena hujan ya. Saya tentang pola asuh Pak Dokter. Terus buka prodi minta ada debatable-nya. Sedangkan sepanjang yang saya baca itu debatable tentang pola asuh belum saya dapat Pak Dokter. Kira-kira ada buku atau apa ya? Sehingga pola asuh itu bisa ada debatable-nya di sana yang pro kontra dan seterusnya Pak Dokter. Banyak sekali Pak. Bapak coba mencari Bapak pernah buka Libgen Pak. Libgen gitu. Tulisannya Libgen. Lib.gen gitu. Atau Genlib ya. Itu banyak sekali Bapak tulis di sana yang Bapak mau cari keluar. Itu sudah kumpulan berbagai macam buku untuk levelnya dunia, Pak. Jadi Bapak bisa cari di sana banyak sekali, Pak. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau menulis disertasi itu tidak cukup Bapak Ibu hanya memotret untuk konteks Indonesia. Jadi harus banyak juga tulisan jurnal internasionalnya. Makanya nanti Pak Asep atau Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya menulis itu di penelitian terdahulu yang relevan, yang bisa kita kutip itu pertama buku, yang kedua jurnal, yang ketiga disertasi. Itu Pak. Nah, data-data itu dari mana kita bisa dapatkan? Yang paling sederhana, Bapak bisa cari di Google Scholar atau di Google Book. Untuk naik ke level atas, Bapak bisa cari di Genlib atau Libgen. Atau di DOAJ. Pasti ada, Pak. Tentang pola asuh itu pasti ada. Nah, nanti kaitannya judul Pak siapa Pak? Maaf Pak, namanya enggak ada di sini. Pak siapa? Pak Rube. Pak Rube. Oh, Pak Rube. Itu Pak Rube nanti berkaitan erat judulnya dengan apa yang ditulis oleh Pak Mustafa. Berkaitan erat dengan itu. Liverly itu berkaitan erat Pak, gitu kan. Bagaimana pola asuh dalam satu keluarga sehingga berakibat pada konflik misalnya, atau tidak ada konflik, itu kan berkaitan erat Pak. Nanti bareng-bareng aja Bapak bikin berdua. Pasti bab 2-nya itu tidak beda jauh antara Pak Rube dengan Pak Mustafa. Ya betul, itu, Dokter. Pak. Ya benar Pak, tidak beda jauh itu. Tidak beda jauh. Jadi bahasa ilmiahnya pola asuh itu si Liverly itu salah satunya gitu. Jadi tidak beda jauh. Nah itu salah satunya. Yang kedua begini Pak, kalau mengerjakan disertasi, Bapak Ibu saran saya mengerjakannya itu jangan sendirian gitu Pak. Setelah maksudnya jangan sendirian itu bisa jadi apa yang Bapak tulis itu ada di tulisan yang lain, ada di tulisannya misalnya ada di tulisan Pak Asep misalnya begitu. Ada di tulisannya Pak Mustafa. Jadi kita bisa saling tukar gitu, Pak. Itu yang saya lakukan gitu, Pak. Kalau Bapak menulis sendiri, Bapak itu sifatnya Bapak sendiri yang mengafirmasi tulisan Bapak, bukan orang lain. Maka Bapak berkata bahwa tulisan saya ini yang terbaik, belum tentu orang lain. Saya tukar sedikit pengalaman waktu saya selesai menulis, saya kasih duit Pak kepada mahasiswa S2 untuk membaca di mana tata letak tulisan saya ini salah atau tidak. Maksudnya bagusin kalau ada misalnya tulisan yang kurang-kurang huruf gitu misalnya. Itu saya bayar dia Pak, coba dilihat. Saya kasih waktu 1 minggu. Oh dia bilang selesai Bang, oke selesai. Setelah itu saya minta tolong lagi sama kawan saya Pak, yang senior saya. Tolong dibaca di mana salahnya. Oh banyak dia berikan masukan. Banyak dia berikan masukan. Jadi itulah pentingnya menulis itu Pak kira-kira. Saya kalau di kampus itu, karena waktu di UIN Jakarta itu, di kantin, saya di kantin suka, nulisnya itu di kantin Pak. Di depan kantin itu ada bungalow dikit kecil, ada wifi di situ, ada banyak pohon. Nah, maaf di situ karena saya merokok, saya di situ saya merokok gitu biasanya. Ya kata orang-orang itu, dia cari saya ada di mana Saihu. Nanti kalau kau lihat ada pohon keluar asapnya dia di bawahnya. Teman-teman saya sampai bilang begitu gitu. Di mana tuh Saihu itu? Nanti kalau kau lihat ada pohon ada keluar asapnya dia di bawahnya. Katanya begitu. Karena saya
Iya, ini maaf itu Pak ya, itu kebiasaan saya Pak. Itu menulis sampai begitu Pak, itu menulis sampai begitu. Makanya maaf, tahun 2000 berapa ya? Sampai tahun 2020 ini aja ada sekitar salah satu bulan satu jurnal saya Pak. Kira-kira begitu Pak. Kalau saya mau saya berbagi kepada Bapak gitu. Satu bulan satu jurnal yang saya tulis. Bapak bisa cek lah, cari aja nama saya di internet itu. Nah, gitu kira-kira Bapak. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Rube benar gitu. Saya bagus itu Pak. Itu nama lain dari civil liberty bagus Pak. Gitu. Jadi yang kedua begini Pak Rube, menulislah apa yang kira-kira Pak Rube mampu lakukan. Jangan menulis sesuatu yang sulit untuk kita selesaikan. Itu kata kunci Pak. Oh ini tidak menarik, menarik. Yang Bapak berkata tidak menarik, Bapak belum menemukan di mana sesuatu yang belum dibahas di topik itu. Itu saja sebetulnya. Bicara misalnya Pak Asep akidah akhlak. Oke, menggunakan psikitisme. Misalnya begitu. Metode apa yang Bapak gunakan untuk mengintegrasikan? Nah, di situ menariknya. Oh, saya menggunakan pemikirannya Amin Abdullah misalnya begitu, integrasi interkoneksi keilmuan. Bisa, Pak. Itu Pak maksudnya. Jadi bagaimana cara memandang satu ilmu, melihat satu ilmu dengan ilmu lain. Itu ada teorinya, Pak. Ini salah satu bukunya Pak Asep nih. Ada, Pak. Nah, itu kira-kira Pak. Itu bisa dipakai. Jadi itu yang dimaksud dengan kebaruan. Gitu. Jadi saya ulang lagi, jangan menulis sesuatu di mana Bapak Ibu tidak sulit untuk menyelesaikan tulisan itu. Jangan Pak, nggak selesai nanti. Itu Pak. Kalau bahasa pragmatisnya, yang penting jadi dulu. Bahwa nanti mau dikembangkan lain lagi urusan. Yang penting jadi dulu Pak Muyasir. Nanti setiap sub dalam disertasi itu, satu sub pastikan 5 jurnal. Itu Pak. Satu sub pastikan 5 jurnal. Nanti Bapak cepat nanti karir dosennya. Masa kalah sama saya Pak? Saya masih muda aja sudah lektor kepala. Itu misalnya. Bapak, saya bukan ini. Mari Pak sama-sama maju gitu. Seperti gini Pak Muyasir, saya mendirikan kampus di Bali tahun 2007. Target saya apa? Di sana itu Pak Rubai, yang duduk di pemerintahan itu jarang sekali orang Islam, Pak. Rata-rata Hindu. Karena yang Islam mana? Yang Islam kan tidak kuliah. Saya mendirikan kampus, saya tidak penting kamu cerdas, sampai saya bilang sama mahasiswa itu, kamu cerdas atau bodoh. Yang penting sarjana Islam banyak dulu. Jadi saya menciptakan sarjana Islam sebanyak-banyaknya agar dia mampu duduk di pemerintahan daerah di mana dan di mana sana. Bapak mau cari dokter Muslim itu di sana tuh jarang Pak. Tukang hitan itu Muslim jarang. Tukang hitan itu semua rata-rata Hindu, meski dia tidak berhitan, karena orang Hindu itu tidak berhitan Pak. Tidak ada ceritanya orang Hindu berhitan. Itu. Jadi yang berhitan cuma orang Islam. Tapi yang menghitan itu tidak hitan juga gitu. Itu di Bali. Nah, itu kira-kira Pak. Nah, sama juga dengan Bapak, bagaimana Bapak bisa bersaing dengan dosen-dosen lain kalau Bapak misalnya Pak Muyasir keilmuannya sudah tinggi. Tetapi secara administratif masih maaf asisten ahli misalnya begitu. Tetap Pak kalah dengan saya yang keilmuannya cuman baru bab pengantar tapi sudah lektor kepala gitu Pak. Nah, gitu kira-kira Pak Muyasir. Jadi pentingnya peningkatan karir dosen itu ya berdampak kepada itu Pak. Nah, itu kira-kira. Nah, bukan berpikir pragmatis tidak, tetapi maksud saya bagaimana apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Nah, kiai itu misalnya tidak bisa dibantah keilmuannya. Gusmus misalnya, apalagi fenomena Gus Baha misalnya. Tapi kalau disuruh ngejar S3 secara administratif kan tidak bisa, Pak. Itu kan nggak bisa karena ya secara administratif tidak bisa tidak dibenarkan. Nah, kira-kira begitu, Pak.
Itu pemikiran yang pragmatis. Sesekali kan tidak masalah. Itu kan, sesekali kan tidak masalah. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak terkait dengan apa namanya disertasi dan apa namanya dan yang lain-lain. Saya harap Bapak bisa menyelesaikan proposal sampai dengan akhir semester ini. Selesai dulu proposalnya. Yang penting ditulis-tulis dulu Pak. Tulis dulu proposal itu. Kalau 1 hari laptop Bapak mati, maka di hari kedua untuk menghidupkannya males. Satu hari misalnya Pak Asep tidak buka buku, tidak mencari data, mau mengulang mencari data, buka buku lagi itu sudah malasnya minta ampun. Itu kan Pak. Diganggu anak bisa kita tanggulangi. Diganggu istri itu yang sulit. Nah, itu kira-kira Pak. Untuk apa namanya dalam menulis gitu kan. Nah, itu apa namanya kalau kita menulis itu menjadi masalah. Begitu kira-kira Pak Ruby. Itu. Ya, makasih Pak Dokter. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bapak, ada lagi? Pak Suprapto, Pak Zulkarnain, Pak Idris. Itu ya, nggak apa-apa. Saya tidak ini. Pak siapa Pak yang pakai belangkon? Lagi ada acara pernikahan ya Pak ya? Suprapto, Pak. Oh, Pak Suprapto ya, nggih. Itu menarik Pak. Coba ambil misalnya epistemologi keilmuan Nusantara Pak. Itu keren itu Pak. Epistemologi keilmuan Nusantara itu Lolo Broto karo Topo Broto Pak. Lolo Broto itu rihlah, Topo Broto itu uzlah. Jadi rihlah dan uzlah itu divernakularisasi oleh para wali songo menjadi Lolo Broto, Topo Broto. Tidak ada satu keilmuan apapun yang tidak menggunakan 2 epistemologi itu. Kalau dalam filsafat Jawa, ngilmu iku kelakoni kanthi laku. Nah, lakune niku napa? Lakune tirakat. Baru bisa ilmu itu meresap dalam diri. Kalau sudah ilmu meresap dalam diri, maka dia susah keluar. Tapi kalau ilmu tidak meresap dalam diri, itu sama dengan orang yang berilmu, tapi ilmu yang dipunya tidak mencahayai jiwanya. Seperti dia tinggal di gua yang gelap. Nah itu Pak, coba Bapak dekan dengan penelitian Bapak. Oh keren itu. Keren itu Pak. Jadi bagaimana justifikasi Al-Quran terhadap terminologi Lolo Broto, Topo Broto. Nah, ada yang paham tuh Pak dan PTIQ. Coba deh. Ayo. Iya, keren itu Pak. Bapak majukan ke Bu Rian, dia nanya apa itu Lolo Broto, Topo Broto. Begitu Pak. Iya, benar. Ayo Pak Broto langsung ngajuin. Oh, ini enggak boleh pakai bahasa daerah, paling-paling jawabannya gitu. Enggak boleh pakai bahasa ininya. Apa? Bahasa ilmiahnya. Uzlah dan bahasa Arabnya uzlah dan rihlah. Itu sebetulnya definisi dari uzlah dan rihlah, Pak. Topo Broto itu uzlah, Lolo Broto itu rihlah. Tidak ada ceritanya epistemologi keilmuan Nusantara Pak Munyasir yang enggak begitu. Ulama-ulama kita di ini itu belajar kemana-mana Pak, enggak cukup satu guru. Itu sebabnya semua pondok pesantren tidak ada yang tidak mengajarkan puasa Senin Kemis, zikiran, tirakatan. Tidak ada. Pondok pesantren zaman dulu ya. Makanya semua kiai bukan sekedar dia paham agama, sekaligus dia ahli hikmah. Itu sebabnya Pak. Makanya Pak Suprapto mau menikahkan anak misalnya, maaf, tanya ke kiai siapa dulu. Iki hari ini nopo Mbah? Hari ini nopo kiai sing Betul. Nah, itu kira-kira Pak. Nggak bisa Pak. Pak Saihu. Nggih. Saya ingin bertanya Pak Saihu. Nggih Pak. Judul saya itu sudah di ACC dan untuk kompre judulnya Pendidikan Masyarakat Global Perspektif Al-Quran. Kemudian yang ingin saya fokuskan di tujuan dan nilai-nilai dasar pendidikan masyarakat global yang nanti ditinjau dari Al-Quran. Bagaimana Pak itu Pak? Pertanyaan saya, pendidikan masyarakat global itu apa yang Bapak maksud?
apakah dia menjadi sebuah term saja atau sebuah mata kuliah? Itu yang kadang-kadang. Sebuah term, Pak. Oke, sebuah term itu yang Bapak perjelas. Ya. Itu yang Bapak Itu perjelas. merupakan penamaan baru dari Global Citizenship Education, Pak. Global Citizenship Education. Ya. Oke. Ya. Itu dari diprakarsai oleh UNESCO. Kemudian bagaimana bagaimana Al-Quran memandang tentang itu begitu? Gimana, Pak? Ya, saya setuju, Pak. Setuju, tidak masalah itu. Sama dengan saya, itu bukan pendidikan pluralisme. Kita bedakan. Ini bukan sebuah mata pelajaran. Bukan seperti pendidikan matematika, bukan seperti pendidikan sejarah. Tapi sebuah terminologi yang terbangun dari fakta sosial. Betul, Pak. Oke. Penelitian Bapak yang Bapak mau tulis itu adalah sebuah terminologi yang terbangun dari fakta sosial. Benar, itu akan melahirkan sebuah pendidikan kebangsaan sebetulnya, Pak. Iya. Nah, kebangsaan yang Bapak tulis itu akan melahirkan sebuah pendidikan kebangsaan. Bapak baca bukunya Yudi Latif ya, Pak? Ini, Pak ya? Oh ya. Ini punya Bapak bukunya ini. Ya, ini nih, Bang Bapak maksud semua ada di sini. Oh iya. Itu. Ini judul bukunya Pendidikan yang Berkebudayaan dan Perperadaban. Histori, konsepsi, aktualisasi, pendidikan transformatif kemasyarakatan. Ini selesai urusan, Pak. Terima kasih, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Bapak cari aja bukunya itu. Tinggal buku itu yang Bapak pretelin gitu loh. Jangan itu ditulis ulang. Tapi kerangka landasan ideologis dalam menulis Bapak berangkat dari situ. Jadi saya tahu itu global citizenship education itu ya itu kan learning to do, learning to be, learning to live together itu kan. Nah, itu dia misalnya. Nah, itu yang ini. Bagus. Saya sangat setuju. Bagaimana Al-Qur'an menjustifikasi itu. Nah, salah satu ayat yang dipakai itu Al-Hujurat itu. Itu kan. Lita'arafu itu gitu kan. Itu semuanya lari kepada pendidikan kebangsaan. Bapak harus memotret 3 terminologi toleransi kebangsaan. Pertama toleransi, yang kedua pluralisme. 3 terminologi toleransi. Pertama inklusivisme, yang kedua multikulturalisme, yang ketiga pluralisme. Kosmopolitan enggak masuk, Pak? Masuk, Pak. Itu dah. Yang multikulturalisme di dalamnya kosmopolit. Oh, gitu, Pak ya. Ya. Seperti masyarakat Jakarta, Betawi ini kan kosmopolit. Betawi itu kan bukan suku. Tapi dia kumpulan dari berbagai macam suku yang disukukan oleh orang Belanda. Khususnya Pieterbord pada tahun 1688. Makanya disebut Betawi, karena bosnya itu Batavia. Gitu. Kira-kira begitu, Pak. Begitu, Pak. Saya ini. Bagus, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi karena di PTIQ tidak membolehkan menulis judul dengan menggunakan bahasa Inggris, jadi bahasa Indonesianya begitu. Tetapi tolong dirangkai yang bagus, Pak. Tolong dirangkai yang bagus. Jadi nanti yang Bapak pestah itu adalah apa yang dikatakan oleh UNESCO itu. Pertama learning to do, kemudian learning to know, gitu kan? Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Nah, dari masing-masing learning ini ayatnya apa? Kan begitu. Perdebatan ayatnya itu bagaimana? Nah, itu kira-kira, Pak. Kalau Bapak bicara learning to live together, pasti Bapak bicara pluralisme, toleransi, inklusivisme, tadi kosmopolit itu ada juga dalamnya. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baca bukunya Yudi Latif itu Bapak baca bisa. Atau Bapak baca bukunya Biku Fareh. Tulis Bapak bisa misalnya Biku Fareh itu bisa. Oh, Biku Fareh ya. Biku Fareh ya, orang menyebutnya Biku Fareh. Itu ada di dalamnya itu. Apalagi Bapak coba baca bukunya William of O'Neill. Ideologi pendidikan itu ada. Itu di situ ada. Atau Bapak misalnya kalau ada beberapa dosen, jangan pakai barat, pakai yang Islam gitu misalnya. Bapak, ini saya punya kumpulan buku, Pak. Pemikiran pendidikan keislaman. Ini Bapak bisa pakai corak menulisnya berangkat dari sini. Banyak tokoh Islam semua. Banyak sekali, Pak. Bapak tinggal ambil semua. Bukan season ini saya bicara. Nantilah ada season itu nanti saya tawarkan kepada Bu Rian. Saya ingin sedikit lah
mulai dari pemikiran pendidikan itu kita coba kupas gitu, di mana persamaan antara multiple intelligence-nya Howard Gardner gitu kan dengan model pemikiran pendidikannya Ibnu Taimiyah misalnya begitu. Nah, itu saya suka, cuman tidak ada materi itu di S3 gitu. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak kalau ada bahasa yang kurang baik itu mohon dimaafkan. Semoga kita semoga saya doakan Bapak Ibu bisa menyelesaikan disertasinya tepat waktu. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Allahul muwaffiq.